Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi usolli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Faqultu wa billahi taufiq wal hidayah, amma ba'du. Puji dan syukur hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan selamanya kepada junjunan kita, junjunan alam makhluk termulia, yakni baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya Nabi, kepada para sahabatnya Nabi, atba'ut tabi'in, syuhada dan juga sholihin. Semoga sampailah juga kepada kita semua sebagai umatnya fid dunya ila yaumil jaza, kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu muka, bermuajahah dalam acara kuliah subuh atau pengajian harian ba'da subuh, yang dimana rutinitas kita setelah berjamaah subuh melakukan pengajian walaupun hanya sifatnya 15-20 menit atau kajian pendek, karena pemateri juga mungkin banyak selain daripada saya. Mudah-mudahan di pagi yang bahagia ini, di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, kita semua ada dalam lindungan Allah, ada dalam rahmat Allah, ada dalam syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan manusia, kita terlahir dari rahim seorang ibu, dan satu hari nanti kita akan masuk ke liang lahat yang disebut dengan kematian. Antara lahir dan antara kematian, di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan kehidupan, yang mana kehidupan manusia ada yang menjadi seorang petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pembisnis, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ada yang menjadi copet sekalipun, ada yang menjadi penjahat sekalipun. Itu pilihan yang kita tentukan, itu pilihan yang kita pilih sendiri. Karena hakikatnya ini, hidup adalah merupakan sebuah pilihan yang nampak Allah jelaskan, yang nampak Allah berikan kepada semua manusia. Pilihan ada di tangan kita. Mau kita menjadi seorang yang senang, mau kita menjadi seorang yang capek, senang dan capek, senang pilihan kita, capek pun pilihan kita. Allah hanya memberikan fasilitas. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oleh karenanya Allah tidak akan pernah merubah pada nasib satu kaum. Allah tidak akan pernah merubah nasib manusia. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu hamba, kecuali orangnya, kecuali kaumnya, kecuali hambanya yang mau merubah pada dirinya sendiri. Nah, ini artinya ketika kita menjalankan hidup, bagaimana dengan kitanya? Ini yang disebut dengan nasib. Nasib adalah kita yang menentukan. Allah yang menuruti apa yang dinasibkan, apa yang dimaukan oleh hambanya. Ada seseorang hidupnya ini pengen menjadi pedagang, maka yang dilakukan sehari-harinya itu berjualan, merubah nasibnya untuk mendapatkan rizki dari Allah lewat jualan. Maka dari itu turun qudrat dan iradat Allah
menuruti dari orang tersebut, memberikanlah Allah rizki lewat dagangannya itu. Oleh karena itu, yang menentukan di sini bukan Allah, yang menentukan adalah kita. Karena konteksnya ada dua. Pertama, ada yang sudah dipilihkan oleh Allah. Yang kedua, kita harus milih sendiri. Mana yang telah dipilihkan oleh Allah? Saya terlahir sebagai seorang laki-laki. Ibu terlahir sebagai seorang perempuan. Pertanyaannya, apakah saya minta, mohon sama Allah, merequest untuk lahir ke dunia ini menjadi seorang laki-laki? Sama sekali tidak. Apakah ibu terlahir ke dunia ini mohon sama Allah ingin jadi seorang perempuan? Itu pun tidak. Nah, saya jadinya terlahir sebagai laki-laki, ibu terlahir sebagai perempuan. Ini ditentukan, ini dipilihkan oleh Allah. Saya menjadi laki-laki, ibu menjadi perempuan. Saya terlahir dari seorang ibu yang ini, ibu terlahir dari seorang ibu yang itu. Mohon maaf, saya tidak pernah request, saya terlahir dari rahim ibu saya. Dan ibu-ibu pun sekalian, hadirin sekalian, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, ikhwanul muslimin, ikhwat akhwatul muslimat, tidak pernah merequest. Kita semua terlahir dari rahim mana, itu Allah yang menentukan. Yang ketiga, yang telah Allah tentukan. Saya lahir di Indonesia, saya lahir di Jawa Barat. Ibu lahir di Indonesia, ibu lahir di Jawa Barat. Ibu lahir di luar negeri ataupun di mana. Bapak lahir dimanapun. Ini tidak pernah kita minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen lahir di ini, di ini. Tidak pernah. Saya lahir di Indonesia. Ini saya lahir, ini dipilihkan oleh Allah. Saya lahir di Jawa Barat. Itu dipilihkan oleh Allah. Saya tidak pernah request, saya tidak pernah minta sama Allah bahwa saya pengen terlahir di Indonesia. Saya tidak pernah mohon sama Allah, tidak pernah minta sama Allah saya lahir di Jawa Barat. Itu tidak. Itu Allah telah menentukan, itu Allah telah memilihkan. Nah, selebihnya setelah kita hidup di dunia, makanya kita yang harus milih. Ketentuan finishing touch-nya atau sentuhan akhirnya ada di diri kita sendiri. Seperti masalah nasib itu, jangan sedikit-sedikit menyalahkan Allah, sedikit-sedikit intervensi sama Allah, sedikit-sedikit ikut campur sama urusan Allah. Sementara Allah kata firman Allah tadi, Allah tidak akan pernah merubah satu kaum, Allah tidak pernah merubah nasib satu manusia, kecuali kaum dan manusianya itulah yang merubah pada dirinya sendiri. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Di sini kita punya gambaran, di sini kita punya pencerahan, di sini kita sedikit punya gambaran untuk tidak pernah intervensi sama Allah. Di sini kita punya gambaran untuk kita tidak pernah mengikut campuri urusan Allah. Urusannya kita yang menentukan, kita yang memilih, Allah yang menentukan. Sekali lagi, kita yang memilih, Allah lah yang menentukan. Bagaimana cara merubah nasib? Merubah nasibnya dari sisi apa dulu? Andai kata saya pribadi menjadi seorang yang bodoh, yang tidak tahu menahu urusan agama, yang minim urusan pengetahuan, apakah Allah akan langsung memberikan ilham pengetahuan ke saya? Itu tidak mungkin, kecuali saya hanya belajar. Rubah nasibnya, belajar. Allah yang akan menuruti kemauan saya, maka saya jadi faham. Andai kata ibu dan bapak merasa ada kesulitan pada satu hal, jangan pernah intervensi dulu, jangan pernah menyalahkan Allah dulu, berusaha dulu, berikhtiar dulu sambil menunggu Allah memberikan izin kepada kita, memberikan apa yang kita inginkan. Pada dasarnya, dalam prinsipnya Ahlus Sunnah, wal Jamaah itu kan dua. Pertama, maksimalkan ikhtiar. Maksimal bukan menurut kita, tetapi maksimal menurut Allah. Yang kedua, bertawakal, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah maksimal ikhtiarnya, setelah disempurnakan lewat doanya, insya Allah apapun itu hasilnya, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, Allah tidak akan pernah memberi senang kepada hati manusia ketika manusianya tidak mau senang, dan Allah akan memberikan senang kepada setiap hati manusia ketika manusianya itu pengen kesenangan dalam hatinya. Hadirin jamaah ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Kebanyakan manusia dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan berpendapat hati bisa senang, pikiran bisa fresh, hati bisa bahagia karena dengan uang. Ini cara kita berpikir. Makanya Allah tidak memberikan kesenangan dari hal lain, hanya menunggu uang itu datang. Yang ironiknya,
uang belum dapat, senang pun belum juga datang, mati pun sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pola pikir kita berpikir, apakah kesenangan itu ada di materi? Apakah kesenangan itu ada di harta? Apakah kesenangan itu ada di istri cantik? Apakah kesenangan itu ada di suami yang gagah dan perkasa? Itu semua hanyalah fasilitas. Tempatnya senang, bukan di suami yang gagah, bukan di istri yang cantik, bukan di harta yang banyak. Tetapi kesenangan letaknya ada dalam hati setiap jiwa, ada di dalam hati setiap hamba, ada di dalam hati setiap manusia. Hatinya senang, maka akan ikut riang seluruh organ tubuhnya. Hatinya ruwet, maka akan ikut ruwet seluruh organ tubuhnya. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Jadi untuk jawaban-jawaban yang tadi, kurang lebih kita yang menentukan. Kita kepengen senang, kita berusaha merubah nasibnya untuk senang dan tidak terpatok, tidak terpaku dengan satu yang dengan namanya uang, dengan namanya harta, dengan namanya mobil mewah, dengan namanya rumah mewah. Tidak terpaku ke situ. Tetapi apapun itu, walaupun kita dalam keadaan sederhana, sederhana sekali, hanya bisa makan, hanya bisa minum, tetapi kita berusaha untuk merubah hati kita biar bibir ini tersenyum, biar wajah ini cerah, biar wajah ini memancarkan sesuatu kebahagiaan. Insya Allah pengennya itu, maka Allah akan mengikuti. Kesimpulannya, Allah akan memberikan kepada hambanya sesuai apa yang diinginkan hambanya. Artinya hamba pengennya begini, maka Allah akan memberikan begini. Hamba pengennya begitu, maka Allah akan memberikannya begitu. Hamba pengennya bagaimana, maka Allah akan memberikannya tuh bagaimana. Itulah kesimpulannya. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu manusia. Allah tidak akan pernah nasib satu kaum. Allah tidak akan pernah merubah nasib siapapun kecuali kaumnya, orangnya, hambanya yang merubah nasib duluan. Maka Allah setelah manusianya merubah, maka Allah akan menuruti, akan memberi apa yang kita mau, apa yang kita pengen, apa yang kita tuju, apa yang kita cari. Itulah kesimpulannya. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Janganlah kita terpukau satu perjalanan. Janganlah kita terkunci pada satu perjalanan. Dunia ini milik Allah, bumi ini milik Allah. Selama bumi masih terbentang, selama bumi masih terhampar, selama langit masih terbentang, disitulah kita masih bisa merubah baik kehidupan dunia maupun kehidupan ukhrawi, yaitu kehidupan akhirat. Yang bisa menentukan kita masuk surga, kita masuk neraka, hanyalah diri kita. Masuk surga, pilihan kita diterima oleh Allah. Masuk neraka, pilihan kita dengan hukum yang adil, seadil-adilnya hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk surga, yang menentukan nasibnya sekarang di dunia. Mau masuk neraka pun demikian. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Janganlah kita mensia-siakan umur kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Selamatkanlah umur kita, selamatkanlah waktu kita. Umur tidak mungkin bertambah, tetapi umur itu berkurang. Kata siapa umur itu bertambah? Umur tidak pernah bertambah, umur itu berkurang. Misalnya kita hidup di dunia 50 tahun, ini dikikis lewat detik, lewat menit, lewat jam, lewat hari, lewat minggu, lewat bulan, lewat tahun, terus seperti itu. Dan jatahnya makin hari makin berkurang. Waktu pun demikian. Kita waktu hidup di dunia tuh akan sekian lamanya, maka waktu itu terkikis habis kita lewati dari detik, dari menit, lewat jam, lewat hari, lewat minggu, lewat bulan, dan lewat tahun. Inilah sesuatu yang sulit, sesuatu yang pasti. Kenapa sesuatu yang belum pasti kita biasa-biasa saja? Tetapi kenapa sesuatu yang sudah pasti Allah jamin kita malah sibuk mengurusinya, seolah-olah kita ikut campur sama urusan Allah. Mana sesuatu yang pasti? Sesuatu yang pasti seperti Allah memberikan rizki kepada setiap hambanya di dunia.
Ini pasti janji Allah. Siapapun itu yang Allah jadikan jasadnya, yang Allah tiupkan ruhnya, rizkinya, pasti Allah jamin. Tetapi ketika ini yang Allah jamin, kita malah ikut campurnya dengan urusan tersebut. Yang kedua, yang belum Allah jamin, kita apakah sudah ada yang menjamin kita bisa masuk surga? Kita apakah sudah ada yang menjamin bisa selamat dari neraka? Inilah kesimpulannya dari setiap merubah nasib kita itu. Surga belum pasti kita masukin, tapi neraka sudah pasti kita masukin. Belum tentu, belum ada jaminan untuk masuk surga untuk kita, dan belum ada jaminan untuk terhindar dari neraka. Rubahlah nasibnya, biar kita masuk surga dan biar kita terhindar dari neraka. Intinya biar kita dapat ridha Allah. Ini yang kita yang bisa menentukan. Mungkin untuk kajian hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah di hari besok kita berjumpa kembali. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.